Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pembelajaran matematika. Kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan soal-soal permutasi dan kombinasi. Langsung saja kita mulai dari soal pertama. Dari 6 pemuda dan 3 pemudi akan duduk berjajar pada sebuah bangku. Berapa macam posisi duduk yang mungkin jika yang menempati bagian pinggir hanya pemuda saja? Oke, kita jawab ya. Untuk menjawab ini kita perlu analisis dulu soalnya. Ada 6 pemuda dan 3 pemudi. Berarti berapa jumlahnya? Ya, jumlahnya 9 ya. Kemudian berikutnya ada syarat lagi. Berapa macam posisi duduk yang mungkin jika yang menempati bagian pinggir itu pemuda saja. Jadi yang menempati pinggir kiri dan pinggir kanan itu ya pinggir itu apa? Pemuda saja. Oke. Untuk menjawab ini kita buat ilustrasi dulu. Misalkan ini kita gambarkan sebuah kursi berjajar ya. Kursi berjajar. Berapa jumlah kursinya? 6 tambah 3 9 ya. Nih kita misalkan buat di sini. Ini pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kursi ya. Di 9 kursi ini yang boleh menempati bagian pinggirnya itu adalah pemuda saja. Sebelum ke sana kita analisis dulu ya, apakah ini termasuk permutasi atau kombinasi. Kita tahu bahwa kejadian ini harus duduknya bersamaan, bareng jajar semuanya. Jadi untuk proses seperti ini namanya permutasi ya. Jadi permutasi. Dengan demikian kita bisa analisis ini. Yang pertama ini yang boleh duduk di sini adalah dari 6 orang ini karena pemuda ya. Yang ini misalkan bangku pertama ini boleh didudukin 6 cara, yaitu dari 6 pemuda. Kalau 6 cara yang di sini, yang terakhir ini yang ke-9 berapa? Ya, tinggal 5 cara karena sudah duduk 1 di sini, kemungkinan duduk terakhirnya di kursi yang ke-9 ini. Selebihnya bagaimana? Dari 6 ya, dari 6 sudah duduk berapa? Sudah duduk 2, yang pertama dan pinggir ini ya. Jadi tinggal berapa? Tinggal 4. Sedangkan yang putri tadi ada 3, maka tinggal 7 orang yang belum duduk. Nah, kursi kedua ini bisa didudukin oleh berapa orang? Iya, 7 orang. Berarti di sini ada kemungkinannya ada 7 orang. Ini ada 6. Ini ada 5. Ya, karena sudah duduk satu-satu ya. 4, 3, 2, 1. Berikutnya kita tinggal mengalihkan ya. Kita mengalihkan ini ya. 6 kali 7 ya. Berapa? 6 kali 7 42. Kemudian 6 kali 5 30. 4 kali 3 kali 2 4 kali 3 12 ya. 2 kali 5 kali 1 10. Berapa hasilnya? Ya, kalikan hasilnya adalah 151 200. Nih hasilnya. Oke, ini cara pertama. Bisa juga kita gunakan dengan cara permutasi ya. Permutasi dengan rumus ya. Permutasi itu rumusnya adalah permutasi R dari N, maka rumusnya adalah N faktorial per N min R faktorial ya. Ini rumusnya. Maka kita bisa gunakan ya. Ini yang duduk di kursi pertama dan kedua tadi 2 orang. Jadi hanya 6 saja. Permutasi berarti N-nya 6, R-nya 2 ya. Jadi R-nya sama dengan 2. Maka bisa kita rumuskan P 2 dari 6 dikali dengan permutasi ya. Sisanya tadi ada berapa? Ada 7 ya. 7 duduk di kursi berapa? Di kursi 7. Maka permutasi 7 dari 7 karena yang ini itu kan tentunya R-nya itu adalah R-nya 7
juga n-nya adalah juga 7. Maka permutasi dari 7 dari 7 unsur. Kemudian kita bisa cari ini permutasi 2 dari 6 itu berarti 6 faktorial per 6 dikurang 2 faktorial dikali 7 faktorial dibagi dengan 7 dikurang 7 faktorial. Ya, sama dengan berapa? Ini 6 faktorial, ini berarti per berapa ini? 4 faktorial ya. Berarti 6 ini bisa dibuang dulu nih. Oke. 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Yang ini 7 dikali 7 faktorial dibagi 0 faktorial. Ini berapa ini? Ini habis ya. Maka 30 dikali dengan 7 dikali 7 faktorial kan ya. Dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi berapa ini? 1 ya, karena faktorial 1 dikali 30. Maka hasilnya berapa? Ya, sama saja ya, yaitu 151.200. Nih untuk yang nomor pertama ya, nomor 1 gampang ya untuk nomor satunya. Lanjutkan saja dengan nomor 2 ya. Nomor 2 ini soalnya suatu kelas terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan. Dari 18 siswa tersebut dipilih 4 orang sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara OSIS. Ditanya, berapakah banyaknya cara pemilihan susunan pengurus OSIS tersebut? Oke, kita tahu banyaknya siswa ada 18 ya, ada 18 siswa. Oke. Kemudian dipilih sebagai ketua, kemudian wakil ketua, kemudian siapa? Sekretaris dan bendahara. Ada berapa semuanya? Ya, ada 4 tadi ya. Ya, ini ada 4. Oke, pertanyaannya sekarang kita bahas tentang apakah ini termasuk permutasi atau kombinasi ya. Ini disebutkan apakah ketua sama dengan wakil ketua? Tentu tidak sama. Dan kemudian jabatan itu tidak bisa dirangkap. Maka ini memperhatikan susunan. Karena memperhatikan susunan, maka ini digunakan dengan permutasi ya. Ini permutasi, kita ingat rumusnya ya. Permutasi itu permutasi R dari N sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Oke, sedangkan kita tahu N-nya ada berapa? Ya, N-nya ada 18, kemudian R-nya berapa? R-nya yang kita ambil adalah 4. Oke, dengan demikian kita bisa masukkan rumusnya ini menjadi permutasi 4 dari 18 unsur. Maka 18 faktorial dibagi dengan 18 dikurang 4 faktorial sama dengan berapa? Oke, ini tulis 18 dikali 17 dikali 16 dikali 15 dikali 14 faktorial dibagi dengan 18 dikurang 4 berapa? Iya, 14 faktorial ya. Kemudian kita bisa coret ini 14 faktorial tinggal yang ada 18 dikali 17 dikali 16 dikali 15 berapa hasilnya? Ya, kita cari 73.440. Sederhana ya untuk soal nomor 2 ini. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 3. Untuk nomor 3 soalnya hampir sama ya dengan nomor 2, hanya bedanya kita menganalisis soalnya. Suatu kelas terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan. Dari 18 siswa tersebut dipilih 4 orang sebagai pengurus OSIS. Ya, sebagai pengurus OSIS, tidak disebutkan ini pengurusnya sebagai apa. Hanya pengurus saja. Yang ditanya berapakah banyaknya cara pemilihan susunan pengurus OSIS tersebut ya. Jadi di sini dari 18 siswa ya, 18 siswa akan dipilih pengurus OSIS. Pengurus OSISnya dipilih itu ada 4 dan tidak menyebutkan sebagai apa.
Maka karena tidak menyebutkan sebagai apa, berarti 4 orang itu dianggap sama. Karena dianggap sama, maka tidak memperhatikan urutan. Karena tidak memperhatikan urutan itu termasuk kombinasi. Oke, kalau kombinasi berarti ini kombinasi rumusnya adalah 4 dari 18 unsur ya, sama dengan ini 18 faktorial per 18 dikurang 4 faktorial dikali 4 faktorial, ini faktorial ya. Oke, sama dengan 18 dikali 17 dikali 16 dikali 15 dikali 14 faktorial dibagi dengan ini 18 dikurang 4, 14 faktorial ya, kemudian 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1, ini dicoret ini ya. Kemudian ini 16 dibagi 4 bisa 2 ya, 16 bagi 4 4 ya. Kemudian 18 dibagi 3 dikali 2 6 ini, maka di sini tinggal 3 ya, dibagi 6 bagi 3 ya. Oke, yang tinggal sekarang ini yang ada adalah berapa nih? Oke, kita hapus dulu sebentar ini. Nah, ini berarti 3 dikali 17 dikali 4 dikali 15 ya, sama dengan berapa ini ya, 3060. Oke, sederhana ya untuk yang nomor 2 ini. Kita lanjutkan nomor 4. Untuk nomor 4 ini, suatu kelas terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan ya. Dari 18 siswa tersebut dipilih 4 orang sebagai perwakilan untuk menjadi anggota OSIS ya. Anggota OSIS, kalau kita ketahui ini anggota OSIS tentu itu sama saja ya. Dari 4 orang anggotanya ada 18 ya, terdiri dari siswa ini laki-laki ya, siswa laki-laki ada 10 dan siswa perempuan ada berapa? Ada 8 ya. Kemudian akan dipilih 4 itu di situ tidak disebutkan sebagai apa, maka ini termasuk kombinasi ya, ini ya. Oke, ini yang pertama. Jika minimal terdapat 2 siswa laki-laki dan dalam perwakilan tersebut, berapakah banyaknya susunan perwakilan tersebut? Ya, di sini 4 itu minimal ada 2 laki-laki. Kalau 4 yang dipilih, kemudian 2-nya itu laki-laki, berarti 2-nya perempuan ya. Dan di situ dikatakan minimal ada 2 laki-laki, berarti kalau 3 laki-laki boleh tidak? Iya boleh, berarti kemungkinan 4 itu terdiri dari 4 laki-laki dan 1 perempuan. Kemudian juga memungkinkan adalah dari 4 itu semuanya adalah 4 laki-laki, berarti perempuannya tidak ada. Maka kita analisis ini, kan ini kombinasi yang terjadi bersamaan, maka ini perkalian ya Kak. Kombinasi yang laki-laki ada 10 ya, dipilih 2, artinya susunan 2 dari 10. Jadi kombinasi 2 dari 10 dikali dengan kombinasi ini juga perempuan diambil 2, berarti kombinasi 2 dari 8 siswa. Kemudian kita kalikan ya. Ini kombinasi 2 dari 10 berarti 10 faktorial dibagi dengan 10 dikurang 2 berapa? 10 dikurang 2 8 faktorial, kemudian 2 kali 1, sehingga kita berkali ya. Ini 8 faktorial ya dibagi dengan ini 8 dikurang 2 6 faktorial dikali 2 kali 1 sama dengan ini, jadi berapa ini ya, ini 10 dikali 9 dikali 8 faktorial per 8 faktorial dibagi 2 kali 1 ini ya. Jadi 10 ini hilang, 8 faktorial hilang, 9 dikali 10 dibagi 2 ini bisa dicoret, ini jadi 5, ini 45 ya. Ini dikali dengan ini 8 faktorial, ini berarti berapa? 8 kali 7 kali 6 faktorial per berapa? Per 6 faktorial dikali 2 kali 1 ya. Ini 6-nya bisa dihilangkan, 8 dibagi 2 4 ya, 4 ini. Jadi ini 5 dikali 9 berapa?
45 ya, 4 sama dengan ini, saya tulis 45 dikali dengan berapa ini, 4 dikali 7 28. Berapa hasilnya ya? Ya 45 dikali 8, 45 dikali 8 1260. Ini yang kalau 2 laki-laki 2 perempuan. Oke, berikutnya kalau 4 orang itu terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan, maka kita buat kombinasinya adalah 3 dari 10 unsur ya, dikali kombinasi ini 1 karena 1 perempuan dibagi dari 8 unsur, maka menjadi kombinasinya adalah 10 faktorial per ini langsung ya, 10 dikurang 3 7 faktorial. Ini 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1 sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial per 7 faktorial 3 dikali 2 dikali 1 ya, 7. Ini dikali dengan 8 faktorial dibagi dengan 7 faktorial dikali 1 faktorial, maka sama dengan ya. Ini kita cari, ini kan 8, ini 8 faktorial berarti 8 kali 7 ya, kali 8 dikali, saya hapus dulu ini, 8 dikali 7 faktorial ya, kali 7 faktorial. Nah ya, jadi tinggal 8 sama dengan ini 120 dikali 8 berapa, 960. Oke, berikutnya yang ketiga, kalau utusannya itu adalah 4 laki-laki, itu laki-laki semua ya, dari 4 utusan itu 4 laki-laki semuanya, maka kombinasi 4 diambil dari 10 unsur dikali kombinasi 0 diambil dari 8 unsur, maka tinggal kita kalikan ya, 10 faktorial dibagi dengan 6 faktorial dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 ya, sama kali ini kombinasi ini berarti ya, kombinasi 0 dari 8 unsur berarti ini kita buat 8 unsur, 8 faktorial dibagi 8 kurang 8 berapa, 0 faktorial ya. Oke, 8 kurang 0 ya, 8 kurang 0 8, sorry 8 faktorial, maka menjadi di sini 10 dikali 9 kali 8 kali 6 kali 7 ya, kali 7 sorry kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial dibagi 4 3 2 1 dikali ininya 8 faktorial, ini 1 ya, iya nih 8 faktorial dibagi 8 faktorial 1, ini habis 6 faktorial, kemudian ini 4, ini 8 bagi 4 ini berapa, 2 iya ya, 9 ini dibagi 3 berapa, 9 dibagi 3 ya, ini habis, ini 3, ini 5 10 dibagi 2 nih ada 5 kali 3 kali 2 kali 7 ya, dikali 1 berapa jumlahnya tuh, 210. Nah sekarang kita jumlahkan ya, kita jumlahkan dari yang pertama ini, kalau 2 laki 2 perempuan itu 1260 ditambah dengan ini, kalau 3 laki-laki 1 perempuan itu ada 960, kalau kemudian 4-nya laki-laki semuanya itu 210. Oke, dengan demikian kita jumlahkan berapa jumlahnya ya, ini ada 2430 cara ya. Selesai ya untuk nomor 4 ini. Selanjutnya kita bahas nomor 5. Dari 13 atlet bulu tangkis
akan dipilih satu pasang pemain ganda campuran. Jika banyak kemungkinan yang terbentuk adalah 42, berapa banyaknya selisih antara atlet laki-laki dan atlet perempuan yang mengikuti seleksi berikut, ya. Oke, kita jawab ya, kita jawab. Ini diketahui jumlah atletnya ya. Atletnya itu laki-laki dan perempuan itu berapa? 13. Dengan demikian kita bisa tulis ini laki-lakinya juga sama dengan berapa? 13 dikurang P. Katakanlah ini kita buat pertemuan atau persamaan pertama ya. Ini persamaan pertama. Berikutnya kita tahu bahwa ganda campuran itu laki-laki dan perempuannya kan bermain dalam satu tim bersamaan ya. Maka ini perkalian ya. Maka ini ya kombinasi dari laki-laki ya, disusun dari satu dari jumlahnya laki-laki, kemudian dikali dengan kombinasi satu, diambil satu dari perempuan. Ini jumlahnya berapa? Jumlahnya itu 42 ya. Jumlah kemungkinan yang terbentuknya 42. Maka kita bentuk seperti ini. Kombinasi satu dari laki-laki, kemudian kita kombinasi susunan dari satu dari perempuan. Nah, ini kita tahu kalau rumus seperti ini berarti L faktorial dibagi L min 1 dikali 1 ya, 1 faktorial dikali dengan ini P faktorial per P min 1 faktorial dikali 1 ya, kali 1 ini. Maka ini jumlahnya berapa? 42. Nah, L faktorial ini kan bisa dibentuk dengan L dikali L min 1 faktorial kan ya. Per L min 1 faktorial ya, karena sudah dikali 1 sama aja. Dikali di sini P dikali P min 1 faktorial per P min 1 faktorial. Itu berapa? 42. Kemudian kita sederhanakan L min 1 faktorial dibagi L min 1 faktorial 1. Kemudian P min 1 faktorial dibagi P min 1 faktorial juga 1. Sehingga yang ada di sini L dikali P sama dengan 42. Katakanlah ini kita dapatkan persamaan kedua. Berikutnya kita coba masukkan persamaan pertama ini ke persamaan kedua. Persamaan pertama masukkan ke persamaan kedua ya. Ini diketahui L-nya itu sama dengan 13 dikurang P dimasukkan ke persamaan kedua, yaitu L dikali P itu sama dengan berapa? Sama dengan 42. Maka bisa kita tulis di sini ya, L-nya itu apa? L-nya itu 13 dikurang P dikali P ya, sama dengan 42. Nah, berikutnya kita bisa kalikan ini 13 kali P jadi 13P dikurang min P dikali P min P kuadrat sama dengan 42. Nah, sekarang kita putar ke sana ya. Ini menjadi P kuadrat, ini pindah ke sana juga min 13P. Ini ada 42-nya, 42 sama dengan 0. Nah, ini kita cari P-nya ya dengan cara pemfaktoran ya. Oke, sini P, di sini kali P juga. Berapa kali berapa sama dengan 42, tapi kalau dijumlahkan 13. Ini ya, berarti min 7 dikali min 6 ya. Min 7 kali 6 kalau dikalikan 42, kalau dijumlahkan 13. Maka P-nya sama dengan berapa? P-nya sama dengan 7 atau P-nya sama dengan 6. Oke, selanjutnya kita cari, kita masukkan ke persamaan yang pertama untuk mencari berapa laki-lakinya. Kan yang ditanya tadi selisihnya ya. Kalau P-nya ini, kalau perempuannya ini sama dengan ini 7 dulu. Nah, berapa laki-lakinya? L sama dengan 13 min P kan ya. Berarti L-nya adalah 13 dikurang 7. Berarti berapa laki-lakinya? Ada 6. Jika perempuannya yang kedua ini 6,
maka kita L-nya berapa? 13 dikurang P juga, maka L-nya adalah 13 dikurang 6. Berapa L-nya? Itu sama dengan 7. Yang ditanya selisih, kalau yang ditanya selisih, ya selisih laki-laki dan perempuan, nih lihat ini. Kalau laki-lakinya 7, perempuannya 7, laki-lakinya 6. Kalau perempuannya 6, laki-lakinya 7, maka selisihnya adalah 1. Ya. Oke, gampang ya ternyata ini kalau diuraikan satu-satu dipahami soalnya akan terjawab tergambar dengan baik. Demikianlah pembahasan soal-soal permutasi dan kombinasi. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk mensubscribe bagi yang belum ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.